Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Dan ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar tadi. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sana satu yang luar biasa, yaitu tentang penghakiman. Biasanya kalau Matius itu sukanya gelar yang ditujukan kepada Tuhan Yesus itu adalah anak Daud. Tetapi dalam bacaan ini, Injil ini tidak disebut satu kata pun mengenai anak Daud. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau diungkapkan. Kalau disebut dengan anak Daud, berarti keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Kenapa? Karena dia, ada istilah kata Daud adalah raja orang Yahudi juga. Maka tidak ada istilah kata anak Daud, tetapi adanya adalah Tuhan, anak manusia, dan raja. Itu gelar dalam bacaan Injil yang kita dengar. Untuk mengungkapkan apa? Dia sebagai hakim bukan hanya menghakimi untuk keselamatan orang-orang Yahudi, tetapi menghakimi seluruh umat manusia. Jadi dia didudukkan dalam Injil Lukas ini bahwa Yesus itu adalah hakim untuk seluruh umat manusia. Maka disebut dengan anak manusia. Ini adalah gelar dia yang datang kemudian untuk menghakimi dunia menurut kitab Daniel. Jadi
anak manusia bukan berarti bahwa Yesus itu ya lahir seperti kita ini. Enggak, tetapi ini adalah gelar khusus dalam kitab Daniel itu. Gelar khusus untuk perlihatkan siapa yang datang itu dengan kuasa ilahinya. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, maka ini adalah latar belakang dulu supaya kita tahu bahwa biasanya Matius itu lebih menggunakan sesuatu untuk menunjukkan identitas keyahudiannya, tetapi ternyata tidak untuk bacaan dia sebagai hakim itu. Lalu yang kedua, pada saat dia menghakimi, dia tidak perlu bertanya-tanya siapa, apa yang sudah dilakukan, tidak, tetapi dengan mudah seolah-olah dia bisa membedakan antara domba dan kambing. Walaupun sebetulnya adalah tindakan atau apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, tetapi hakim itu dengan mudah memisahkan antara domba dan kambing. Di situ kita bisa lihat tidak ada pembelaan sedikit pun dari domba-domba itu atau kambing-kambing itu. Jadi tidak ada pembelanya. Seolah-olah kalau pengadilan selalu ada yang membela. Ini tidak ada. Karena sang hakim itu sendiri sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, hanya istilah dikelompokkan dari apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup ini. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, sangat mudah hakim itu untuk bertindak. Jadi ada sesuatu yang istilahnya bukan hanya yang ilahi, tapi juga kemampuan untuk memisahkan, memilah-milah itu. Ini adalah identitas dia sebagai raja. Raja yang mengatasi semuanya, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga yang mempunyai kuasa memasukkan orang untuk memasuki dalam kehidupan yang ilahi. Oke, itu bacaan Injilnya, Ibu Bapak. Nah, sekarang bagi diri kita, bacaan itu berbicara apa? Tentu saja bacaan itu berbicara untuk mengingatkan pada kita. Kira-kira sampai saat ini kita itu sebagai domba atau kambing. Lebih banyak menuntut atau lebih banyak memberi. Kan bisa dikatakan begitu. Karena lebih mau untuk mengungkapkan domba itu adalah tindakan-tindakan yang memberi kepada mereka yang tersisih, mereka yang tersingkir, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan. Jadi memberi, bukan hanya yang mau dikatakan bukan memberi apa yang dia punya, soal harta, bukan. Tetapi memberikan perhatian. Kalau orang dalam penjara, apakah mereka membutuhkan? Mereka butuh, tetapi apakah yang dibutuhkan itu boleh masuk penjara? Belum tentu. Maka yang diungkapkan adalah perhatian itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita apakah sudah melakukan itu? Karena itu menjadi identitas kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang nantinya menjadi warga surgawi, ataukah kita menjadi orang yang dibuang. Jadi kita bisa melihat ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada situasi di mana kita dibenturkan dengan satu sikap. Kadang-kala ada orang Kristiani yang mengatakan, yang penting aku pokok sembahyang. Ternyata kita bisa melihat berdoa itu belum cukup untuk bekal kita. Jadi berdoa belum cukup untuk bekal kita ternyata. Harus diperlihatkan tindakannya. Kan Yesus tidak melihat, tidak memperlihatkan dalam bacaan Injil itu, domba-domba ini kerap berdoa, kerap pergi ke sinagoga atau ke bait Allah, tidak. Jadi itu tidak menjadi hitungan utama. Doa itu menjadi cara yang terpenting bahwa dia dekat dengan sang penguasa kehidupan. Jadi setiap doa yang dia ungkapkan untuk melihat relasi kedekatan dia dengan Allah. Tetapi ternyata untuk hitungan dia masuk surga atau tidak, terlihat dari tindakan itu. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat kalau jujur dalam hal ini, saya harus melihat diri saya sendiri juga. Saya sudah memberikan apa sih? Sebetulnya lebih banyak umat yang memberi dibanding dengan romonya.
Karena kadang-kala kami pun juga makan pun itu diberi oleh umat. Kami banyak diberi perhatian oleh umat. Sehingga kita bisa melihat banyak romo yang istilahnya itu kalau sakit itu kan penyakitnya penyakit orang yang punya. Kolesterol, asam, seolah-olah serba berkecukupan. Maka ini juga istilahnya saya mempertanyakan diri saya sendiri, apakah sudah saya memberikan perhatian kepada seluruh umat? Maka saya harus istilahnya mengubah diri saya, supaya saya juga bisa memperhatikan apa yang dibutuhkan umat. Memang bukan yang saya punya soal materi yang bisa saya berikan, tetapi soal perhatian kepada seluruh umat. Karena itu harus ditunjukkan juga, karena nantinya untuk bekal saya, apakah saya diterima oleh Allah di surga atau tidak. Jadi ibu, bapak, saudara terkasih, maka di sini kita bisa melihat bahwa ternyata romo itu tidak hanya melulu berkhotbah saja atau mendoakan orang saja, tetapi harus memperlihatkan hati ini itu apakah cinta dia kepada Allah, cinta saya kepada Allah juga diperlihatkan dengan saya juga mencintai seluruh umat yang ada. Tidak hanya umat yang tampak, tetapi juga seluruh umat yang ada di luar gereja. Apakah juga saya cintai umat dalam arti umat manusia? Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, Tuhan juga mengingatkan kepada saya, apakah saya sudah bisa melakukan itu dengan segala apa yang saya dapat dengan konsekuen, sehingga seluruh umat manusia bisa merasakan bahwa hanya ada satu Allah yang menjadi hakim untuk kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang bagi saya kesulitan kalau saya harus mendoakan adalah orang yang tadinya pengikut Tuhan lalu mengingkari Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri adalah hakim. Coba kita bayangkan kalau dia mengingkari sang hakim itu, apakah dia bisa diselamatkan? Lalu bagaimana mendoakannya? Misalnya kalau dia meninggal, lalu keluarganya memintakan ujub, nyembayang kene piye? Karena dia sendiri menolak kehadiran sang hakim itu. Nah, ibu, bapak, saudara kasih. Jadi kita bisa melihat kalau demikian, kita harus misalnya mempunyai optimistik, bukan takutan ya, tapi optimistik bahwa saya sebagai pengikut sang hakim kehidupan itu, atau seringkali dalam bahasa umum di masyarakat sebagai Imam Mahdi yang menghakimi pada saat hari akhir nanti, saya menjadi pengikutnya, maka saya punya keyakinan bahwa saya sudah dikenali oleh sang hakim itu. Yang kedua, saya ingin lebih konsekuen untuk mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh dia. Karena sang hakim sudah mengatakan, barang siapa mendengarkan dan melakukannya, itulah yang menjadi bekal untuk kehidupan saat ini. Untuk supaya dia layak memasuki kerajaan kekal atau tidak. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa seluruh umat yang ada di sini adalah domba-domba yang taat kepada Allah, bukan kambing. Walaupun domba dalam bahasa Jawa raono ya. Karena kalau kambing kan pedus ya. Tapi kalau domba kan tidak ada. Kambing dan domba bisa dibedakan. Tapi kalau demikian domba juga bisa menjadi bahasa Jawa, domba ya. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa umat Temanggung adalah domba-domba yang taat kepada Allah. Karena yang kambing pasti sudah meninggalkan gereja. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.